Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia, NIM 2011010156. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian mengenai materi multikulturalisme dan pendidikan Islam, serta bagaimana peran guru dan sekolah dalam inklusivitas dan toleransi. Yang pertama, apa sih multikulturalisme itu? Tentunya teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang masih belum mengerti apa itu multikulturalisme. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme tersebut. Multikulturalisme berasal dari suatu kebudayaan secara bahasa yang mempunyai makna multi yaitu banyak dan kultur yang berarti budaya. Pada hakikatnya multikulturalisme ini yaitu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia di dalam menghadapi keberagaman kehidupan dalam definisi budaya tersebut. Pada sudut pandang yang berbeda, penerapan multikulturalisme tersebut sangat mudah kita jumpai pada kehidupan sehari-hari kita dalam melaksanakan kegiatan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar rumah kita, di sekolah, dan di lingkungan keluarga. Pastinya kita sudah banyak hal yang ditemui dalam kehidupan dalam multikulturalisme tersebut. Multikulturalisme menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Nasikun, multikultural ini sama halnya dengan suatu kondisi yang mana masyarakat sekitar bersifat majemuk dan secara struktural mempunyai subkultur kebudayaan yang kurang berkembang sistem nilai yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Sedangkan menurut Lawrence Bloom berpendapat bahwa multikulturalisme ini adalah suatu kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat yang membentuk ideologi agar bisa menerima perbedaan setiap agama, politik, etnis, dan kebudayaan, serta yang lainnya. Multikulturalisme ini bisa terjadi dalam kelompok sosial dalam masyarakat maupun individu. Di sini saya akan mengambil contoh kasus multikulturalisme yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang muslim dan seorang yang menganut agama Hindu di Bali yang hidup saling berdampingan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius sehingga masyarakat sekitar bisa hidup dengan tenang karena mereka telah mentoleransi adanya keberagaman atau multikulturalisme antara kebudayaan di dalam lingkup masyarakatnya. Yang kedua, saya mengambil contoh tentang seseorang yang saling berbaur dan saling bergaul antara satu dengan yang lainnya dengan artian tidak memandang latar belakang dari seseorang yang memiliki visi dan misi yang sedikit berbeda dengan kita. Dan yang ketiga, saya mengambil contoh yaitu seseorang yang tidak saling menyinggung atau menyakiti perasaan antara satu orang dengan yang lainnya karena mereka berbeda kepercayaan atau berbeda kultur, budaya, atau bahasa dengan seseorang yang lainnya. Yang keempat, seseorang yang bekerja dalam perusahaan milik orang lain yang harus selalu membuat seseorang tersebut bisa mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dan diperintahkan oleh pemilik usaha tersebut. Dan multikulturalisme ini dibagi menjadi 5 macam atau 5 jenis, yaitu yang pertama multikulturalisme akomodatif. Yang dimaksud dengan multikulturalisme akomodatif ini meliputi masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang secara bahasa, multikulturalisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata multi dan kultural, yang berarti multi memiliki arti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultural yang berarti kebudayaan. Jadi, multikulturalisme adalah
budaya yang banyak atau lebih dari satu, menjelaskan pandangan seseorang tentang keberagaman kehidupan di dunia. Multikulturalisme juga dapat disebut sebagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya atau multikulturalisme yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu multikulturalisme otomatis. Yang disebut multikulturalisme otomatis di sini meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur utama berusaha mewujudkan kesetaraan dan equality mereka tentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan sesuatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis secara sejajar. Yang ketiga yaitu multikulturalisme interaktif dan kritikal. Yang dimaksud dengan multikulturalisme interaktif dan kritikal meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terfokus atau konsen dengan kehidupan kultur otonom tersebut. Mereka lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif mereka sendiri. Yang keempat yaitu multikulturalisme isolasionis. Yang disebut multikulturalisme isolasionis ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi dan hanya minimal satu sama lain. Dan yang terakhir yang kelima yaitu multikulturalisme yang disebut dengan multikulturalisme kosmopolitan ini mencangkup usaha penghapusan batas-batas kultural untuk menciptakan suatu masyarakat yang tidak lagi terkait pada budaya tertentu. Kemudian yaitu berikut adalah unsur-unsur. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu mengembangkan kultur budaya nasional yang bersumber dari kultur budaya daerah masing-masing. Yang kedua yaitu mengintegrasikan unsur sosial seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras. Solusi pengintegrasian tersebut bisa dilaksanakan dengan kegiatan organisasi misalnya OSIS, MPK, Karang Taruna dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembangkan wawasan kebangsaan untuk meletakkan landasan mengenai hak asasi manusia. Yang keempat, mengembangkan sifat tenggang rasa antar unsur sosial dengan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu memupuk sikap toleransi yang tinggi antara umat beragama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor multikulturalisme itu ada dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi nilai multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu adanya landasan teologis dari Al-Quran maupun hadis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme ini. Yang kedua yaitu nilai-nilai multikulturalisme sudah lama diperkenalkan dan diajarkan pada lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, rakyat Indonesia sudah mempunyai sejarah yang panjang tentang pluralisme dan multikulturalisme karena Indonesia terkenal sebagai bangsa religius dan multikulturalisme. Yang keempat yaitu terbentuknya forum kerukunan umat beragama untuk memecahkan kebekuan komunitas dan kerjasama antar umat beragama. Berikut ini merupakan beberapa contoh penghambat implementasi nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, terbangunnya mindset atau pola pikir yang salah dalam mengetahui dan memahami aliran-aliran kontemporer dengan ajaran umat Islam. Yang kedua, merebaknya konflik antara umat beragama. Yang ketiga, menunjukkan semangat kebineka tunggal ikaan di dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kurangnya pengakuan terhadap keberagaman suku, ras, etnik, kelompok atau satu golongan lainnya. Yang terakhir yaitu belum menanamkan dalam dirinya bahwa agama, ras, suku, kelompok atau budaya tersebut lebih baik daripada yang lainnya, merupakan suatu pandangan yang sangat salah
dan sempit dikarenakan bangsa kita ini sangat menjunjung tinggi multikulturalisme tersebut, karena bangsa kita merupakan bangsa yang memiliki multikulturalisme yang sangat berkembang pesat. Oleh sebab itu, kita harus menghargai dan bisa saling bersikap toleransi yang tinggi dalam hal multikulturalisme tersebut, serta memiliki tingkat agama yang sangat tinggi dan yang diwujudkan dalam sikap serta perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengalaman ajaran agama Islam tersebut. Ada beberapa unsur-unsur yang melatar belakangi multikulturalisme yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu ras. Ras di Indonesia muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri biologis seperti warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan di Indonesia cukup beraneka ragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Yang keempat yaitu ideologi. Ideologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku. Yang kelima yaitu politik, merupakan usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Yang keenam yaitu tata krama. Tata krama merupakan segala tindakan, perilaku, adat istiadat, sopan santun, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai dengan kaidah maupun norma tertentu. Yang ketujuh yaitu kesenjangan sosial, adanya penggolongan manusia berdasarkan kasta. Yang kedelapan dan ini yang terakhir yaitu kesenjangan ekonomi, adanya penghasilan yang berbeda antara manusia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan Islam dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah berasal dari kata roba yarbu yang artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua robi'a yarba artinya menjadi besar, dan yang ketiga roba yarobu artinya memperbaiki, menuntun, menjaga dan memelihara. Akhlak adalah salah satu aspek yang sangat penting di dalam pendidikan Islam. Di samping aspek keimanan, ketakwaan, akliyah, sosial, jasmani, rohani, dan aspek yang lainnya yang dapat menunjang pendidikan Islam ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Ajaran Islam syarat dengan ajaran-ajaran moral, amaliyah, sosial, baik itu berupa anjuran maupun larangan, atau anjuran yang semuanya kita kenal dengan istilah syariat Islam. Syariat Islam ini tidak akan bisa dihayati dan diamalkan oleh seseorang jika hanya diajarkan saja, tetapi dibimbing dan dididik melalui yang dinamakan pendidikan. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan untuk beriman, mengajak orang untuk beriman dan berakhlak dan yang sopan santun sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai cara atau metode pendekatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran guru dalam menghadapi keberagaman inklusif tersebut. Yang pertama, sebagai pendidik harusnya kita bisa bersikap demokratis, adil dan berperilaku baik dalam pendekatan maupun perbuatan tidak diskriminatif. Yang kedua, guru harus memiliki jiwa kepedulian yang sangat tinggi terhadap semua orang yang berada di sekeliling kita yang berhubungan dengan agama yang berada di lingkungan sekeliling kita. Yang ketiga yaitu guru harus bisa menerangkan dan memaparkan bahwa inti dari sebuah ajaran Islam ini adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia agar terciptanya kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang keempat yaitu guru harus bisa memberikan penjelasan agar siswa dapat memahami tentang apa pentingnya berdialog atau percakapan dan komunikasi dalam bermasyarakat
dan menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut yang ada kaitannya dengan unsur kebudayaan, agama, etnis, dan lain sebagainya. Saya di sini mengambil contoh, yaitu contoh kasusnya adalah kasus penyerangan dan pengusiran jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Lombok atau Nusa Tenggara Barat, dan kekerasan fisik maupun perasaan kepada jamaah Syiah yang bertempat di daerah di Sampang, Madura, dan baru-baru ini yang seharusnya tidak terjadi jika rencana inklusivisme sudah diajarkan atau ditanamkan kepada semua elemen masyarakat termasuk peserta didik tersebut. Selain seorang guru, sekolah juga pastinya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan pluralisme dan toleransi. Yang pertama yaitu untuk memupuk rasa saling menghargai dan pengertian sejak dini yang dilakukan antara siswa dan siswi yang memiliki keyakinan yang berbeda. Maka pihak sekolah wajib berperan aktif untuk menegakkan dan merealisasikan dialog atau berkomunikasi antara iman yang satu dengan iman yang lainnya, tentunya dengan bimbingan dan pantauan dari dewan guru dalam suatu sekolah tersebut. Yang kedua yaitu hal yang terpenting dalam menerapkan pendidikan multikulturalisme tersebut adalah dengan kurikulum dan buku-buku pembelajaran yang digunakan dan diterapkan oleh masing-masing sekolah, karena setiap sekolah mempunyai aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak sekolah harus bisa mengatur dan menerapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini, karena subscribe dan like itu gratis kawan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.